Bab 347. Upaya pembunuhan Ibu Suri. Faksi Perdana Menteri segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Acara penting seperti ini tidak melibatkan mereka sama sekali. Bahkan sebagian besar pejabat dari Kementerian Ritus dikesampingkan. Semua persiapan dilakukan oleh orang-orang yang dikirim oleh Lin Hai. Mereka semakin merasakan bahwa krisis akan segera datang. Beberapa menteri istana berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Wajah mereka semua terlihat sangat suram. Karena mereka merasa kekuasaan yang mereka pegang selama ini mulai terkikis. Mereka adalah menteri penting kerajaan, tetapi kini mereka diabaikan begitu saja. Situasi seperti ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Dulu, mereka bisa bersatu untuk menolak perintah Gong Yanwu. Tanpa persetujuan mereka, banyak kebijakan yang tidak bisa diterapkan. Namun sekarang situasinya sudah berbalik. Sekarang Gong Yanwu tidak mempedulikan mereka lagi. Sang Perdana Menteri yang selalu dihormati sekarang sudah diabaikan. Hal ini membuat dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Yang Mulia Perdana Menteri, Anda harus mengambil tindakan atas masalah ini. Kami semua akan mendengar perintah Anda, apapun yang Anda katakan, kami pasti akan melakukannya. Sekarang Ibu Suri mempunyai Lin Tiangui dan Lin Hai di sisinya. Yuhuasi juga merupakan keluarga bangsawan yang berpengaruh. Dan kelima keluarga besar semuanya mendukung Ibu Suri. Kami, para pejabat dari 4 kementerian besar, semuanya diabaikan. Menurut Anda, apa artinya ini? Apakah benar kerajaan ini tidak membutuhkan para menteri dan perdana menteri lagi? Menteri Kementerian Ritus berkata dengan marah. Ini karena Lin Tiangui dan Lin Hai baru saja mengalahkan Tibet, dan juga menghancurkan Turkestan. Mereka sedang berada di puncak kekuasaan, dan menguasai militer sepenuhnya. Mereka merampas banyak kekayaan dari Tibet, dan sekarang Ibu Suri sudah tidak kekurangan orang atau uang. Bahkan kelima keluarga besar pun mendengarkan perintahnya. Memang benar, banyak hal sudah dilewatkan tanpa persetujuanku. Aku tidak menyangka bahwa Ibu Suri yang masih muda ini ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Beraninya dia menyerang kita, para menteri kerajaan. Wajah Perdana Menteri tampak sangat muram. Dia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Pengaruh dari kelima keluarga besar sudah terlihat. Mereka mampu mempengaruhi banyak kian bangsawan. Semua kian ini patuh pada kelima keluarga besar, dan mereka akan segera melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ibu Suri. Bahkan jika dia, sang Perdana Menteri, menentangnya secara langsung, tidak ada yang peduli lagi. Banyak pejabat yang dulu setia kepadanya kini beralih pihak, mendukung Pangeran dan Ibu Suri, terutama dalam acara upacara kali ini. Niat Ibu Suri sudah sangat jelas. Dia mengambil kesempatan ini untuk menekan para pejabat. Semua masalah ini berakar dari Lin Hai. Sejak dia datang, semua urusan kita tidak berjalan lancar. Mengapa kita tidak langsung membunuhnya saja? Dengan begitu kita bisa menguasai pemerintahan kembali, kata Menteri Keuangan dengan wajah penuh niat jahat. Dia sudah sangat berniat untuk membunuh Lin Hai. Jangan terburu-buru, ini bukan masalah sepele. Lin Hai adalah orang yang sangat waspada. Dia selalu dikawal oleh para pengawal yang sangat terlatih. Setiap pengawalnya mampu melawan 10 orang sekaligus. Hampir mustahil bisa membunuhnya. Jika gagal, kita semua akan terlibat masalah, kata Menteri Personalia dengan cemas. Meskipun dia juga membenci Lin Hai, dia tidak berani bertindak sembarangan dalam hal yang berisiko seperti ini. Aku pikir kalian semua salah. Musuh terbesar kita sebenarnya adalah Ibu Suri. Jangan tertipu oleh usianya yang muda. Dia sebenarnya sangat cerdik. Dulu, saat dia berada di posisi yang lemah, dia tidak pernah berani melawan kita. Sekarang, dia sudah menguasai militer sepenuhnya, dan sudah mendapatkan dukungan dari keluarga-keluarga besar. Tiba sekarang, dia menunjukkan tangan besinya. Jika hal ini terus berlanjut, kita semua mungkin akan berada di jalan buntu, dan dia akan menyingkirkan kita satu persatu, kata Perdana Menteri dengan kesal. Apa maksud Yang Mulia Perdana Menteri? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar hal ini. Apakah dia benar-benar berani menyerang Ibu Suri? Jika ketahuan, hal ini akan menjadi kejahatan yang dapat menghancurkan seluruh keluarga mereka. Tidak ada yang berani menanggung resiko seperti ini. Perdana Menteri menatap mereka dengan tatapan dingin. Apakah kalian masih belum mau menerima kenyataan ini? Saat ini, kekuatan yang bisa kita kendalikan hanyalah beberapa pengawal di istana. Orang itu juga akan segera disingkirkan oleh Ibu Suri. Kita semua adalah pejabat sipil tanpa kekuasaan. Apakah kita hanya akan membiarkan diri kita dihancurkan olehnya? Satunya kesempatan kita untuk bangkit kembali adalah dengan membunuh Ibu Suri dan mendukung Kaisar Muda sepenuhnya. Kaisar Muda masih sangat muda dan tidak berpengalaman.
dan aku akan menjadi pilihan utama sebagai penasihat utamanya. Saat itu, aku bisa mengendalikan kerajaan lagi, dan aku akan memastikan kalian semua mendapatkan kemuliaan dan kekayaan lagi. Perdana Menteri sudah memikirkan banyak hal dalam beberapa waktu terakhir ini, dan dia sudah tidak sabar lagi. Kehilangan kekuasaan membuatnya menjadi semakin nekat, meskipun itu bisa mengakibatkan dia terjerumus ke dalam kehancuran total. Dia lebih baik mengambil risiko daripada menerima penindasan seperti ini. Saat ini semua menteri terdiam. Mereka mempertimbangkan apakah mereka harus menyetujui pemikiran Perdana Menteri. Jika mereka benar-benar berhasil melakukan ini, maka mereka akan memperoleh kekayaan dan kekuasaan seumur hidup. Tetapi jika mereka gagal, seluruh keluarga mereka akan dibinasakan. Selain itu, peluang untuk berhasil sangat kecil. Yang Mulia Perdana Menteri, bukankah ini terlalu berisiko? Meskipun Ibu Suri ingin merebut kembali kekuasaan dan memecat kita semua, setidaknya kita masih bisa hidup dengan selamat. Jika kita melakukan ini, risikonya sangat besar. Ingat, Lin Tianhui memegang kekuasaan besar, dia pasti tidak akan tinggal diam, kata Menteri Personalia dengan cemas. Aku sudah memikirkan hal ini dengan matang. Kerajaan kita baru saja mengalahkan Turkestan dan Tibet. Aku berencana untuk menghubungi pembunuh bayaran dari sana, dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan ini, baik berhasil atau tidak, kita tidak akan terkena imbasnya. Jika mereka berhasil, kita bisa membunuh mereka dan menyalahkan semuanya pada Tibet dan Turkestan, kata Perdana Menteri. Semua orang yang mendengar hal ini langsung berseri-seri, mereka langsung merasa bahwa ini adalah ide yang sangat bagus. Memang luar biasa, Yang Mulia Perdana Menteri. Jika Turkestan dan Tibet bisa mengirim pembunuh, kita hanya perlu memberikan sedikit bantuan saja, tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, tidak akan ada yang bisa menghubungkan masalah ini dengan kita, kata Menteri Ritus dengan gembira. Menteri Keuangan dan Menteri Personalia saling memandang, mereka merasa bahwa ini adalah rencana yang bagus. Apakah sekarang tidak terlambat untuk menghubungi Turkestan dan Tibet? Upacara akan segera dimulai, tanya Menteri Keuangan dengan sedikit kekhawatiran. Tenang saja, sebenarnya, Turkestan dan Tibet sudah lama menghubungi saya, mereka sudah bersiap, dan telah mengirimkan lebih dari 200 orang pembunuh. Aku telah menempatkan mereka di lokasi yang aman. Saat upacara berlangsung, mereka pasti akan berhasil membunuh Ibu Suri. Pada saat itu, aku akan menggunakan kekuasaanku untuk mengambil kendali penuh atas kerajaan ini, kata Perdana Menteri dengan penuh semangat. Yang Mulia Perdana Menteri memang luar biasa, mari kita lakukan sesuai rencana, apapun yang bisa kami lakukan, kami akan mematuhi perintah Anda, kata semua orang. Bab 348. Pengamanan upacara. Para menteri segera menyetujuinya, mendukung penuh rencana Perdana Menteri. Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang sangat besar, meskipun telah kehilangan sebagian pengaruhnya, dia masih dapat mengendalikan banyak hal. Bahkan, para pengawal bayangan yang diandalkan oleh Gong Yanwu pun gagal mengetahui identitas para pembunuh yang bersembunyi di dinasti Daxia. Sementara itu, Lin Hai telah mengangkat banyak orang berbakat untuk membantunya mengurus berbagai pekerjaan. Para sarjana dan cendekiawan yang sebelumnya ditekan, kini dipanggil kembali dan diberikan jabatan penting. Mereka ini adalah orang yang tidak setuju dengan tindakan Perdana Menteri dan sekutunya, ada yang dijatuhkan dari posisinya, dan ada pula yang dengan sengaja meninggalkan panggung politik karena sudah tidak tahan melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Setelah Lin Hai mencari informasi mereka, dia segera memanggil mereka semua untuk kembali. Ketika melihat Ibu Suri Gong Yuanwu mulai kembali menguasai urusan pemerintahan, mereka sangat bersemangat dan segera mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk bekerja lagi. Setelah Lin Hai yakin bahwa tidak ada masalah yang tersisa lagi, dia menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada mereka, terutama terkait urusan yang berkaitan dengan etiket dan tata cara kerajaan, karena hal tersebut bukan keahliannya. Di sisi lain, para pejabat sipil yang diangkat kembali ini sangat ahli dalam hal tersebut. Lin Hai hanya perlu menyediakan dana untuk hal ini, tanpa harus terlalu terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Sistem tanggung jawab yang jelas sudah diterapkan, di mana jika ada masalah yang muncul, akan ada pejabat khusus yang bertanggung jawab. Hal ini justru membuat para pejabat yang baru diangkat merasa bahwa mereka benar-benar diandalkan, sehingga mereka bekerja dengan lebih keras lagi. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bakti dan prestasi di hadapan Ibu Suri Gong Yuanwu, berharap suatu saat nanti bisa mendapatkan promosi atau penghargaan yang lebih tinggi. Tugas utama Lin Hai sekarang adalah memastikan keamanan dalam semua hal, khususnya selama upacara besar ini.
Dia pun mendiskusikan rencana keamanan bersama Yu Huasi dan Lin Tiangui, karena Ibu Suri Gong Yuanwu akan membawa kaisar bersamanya keluar dari istana, dan keamanan mereka tidak boleh diabaikan. Lin Hai memprioritaskan penggunaan prajurit utara, dia memilih pasukan elit di dalamnya untuk menjadi pengawal pribadi. Tidak hanya itu, latar belakang setiap prajurit juga diperiksa kembali dengan sangat teliti, memastikan bahwa tidak ada seorang pun dengan riwayat yang meragukan yang akan digunakan dalam tugas penting ini. Sepanjang jalan, mereka menempatkan penjaga dalam setiap 10 langkah, dan pengawas dalam setiap 5 langkah, memastikan bahwa tidak ada orang luar yang bisa mendekati Ibu Suri Gong Yuanwu dan Kaisar. Namun, menjaga keamanan tempat upacara menjadi tantangan tersendiri karena ada banyak bangunan di sekitarnya, yang bisa menjadi tempat persembunyian bagi para pembunuh. Ada sebuah kuil yang ramai dengan orang yang datang dan pergi. Meskipun orang yang tidak berkepentingan telah dikeluarkan dari area tersebut, tetap masih ada risiko. Tantangan terbesar bagi mereka adalah bagaimana cara mengatur posisi penjaga di dalam kuil. Setelah diskusi panjang antara Lin Hai, Yu Huasi, dan Lin Tiangui, akhirnya diputuskan bahwa Lin Hai akan menggunakan lebih banyak prajurit dari unit pribadinya, dan setiap regu akan dipimpin oleh seorang pemburu yang berpengalaman dalam mengawasi wilayah hutan dan perbukitan. Dengan cara ini, mereka bisa memastikan keamanan yang lebih baik. Setidaknya akan sangat sulit melakukan penyusupan di antara para pengawal. Lin Tiangui sangat puas dengan rencana ini. Keamanan Ibu Suri Gong Yuanwu dan Kaisar adalah hal yang sangat penting. Kita harus sangat berhati-hati. Kamu dan Yu Huasi harus memberikan perlindungan khusus kepada mereka, kata Lin Tiangui dengan tegas. Lin Hai mengangguk setuju dan berkata, meskipun aku tidak memiliki keahlian dalam bela diri, aku akan membawa busur mini. Jika para pembunuh datang menyerang, setidaknya aku bisa melakukan sesuatu. Selain itu, aku juga telah membuat beberapa baju zirah ringan yang bisa dikenakan oleh Ibu Suri Gong Yuanwu dan Kaisar di dalam pakaian mereka, jelas Lin Hai. Oh, apakah ada hal seperti itu? Lin Tiangui terlihat terkejut. Seperti yang dia ketahui, baju zirah biasanya sangat berat dan tidak cocok dikenakan dalam upacara resmi, terutama oleh orang seperti Ibu Suri Gong Yuanwu dan Kaisar. Kecuali, jika baju zirah itu bisa dibuat sangat tipis dan ringan sehingga tidak terlihat ketika dikenakan di bawah pakaian, Lin Hai tersenyum dan menjawab, apakah Yang Mulia lupa bahwa aku memiliki pabrik pembuatan kertas? Kertas yang kami produksi sangat kuat dan tahan lama, bisa dibuat menjadi pelindung tubuh yang sangat ringan. Dengan tambahan lapisan tipis besi murni di dalamnya, pelindung ini bisa melindungi dari senjata tajam, hasilnya cukup memuaskan. Apakah pelindung ini bisa digunakan oleh pasukan militer? Tanya Lin Tiangui dengan penuh antusias. Baginya, jika para prajurit bisa mengenakan zirah yang lebih ringan, itu akan meningkatkan mobilitas mereka di medan perang dan mengurangi kelelahan yang disebabkan oleh berat baju zirah. Pelindung ini memang cukup kuat, tapi jika dibandingkan dengan baju zirah besi biasa, perlindungannya masih lebih lemah. Namun, aku bisa membuat kerasnya lebih tebal untuk menahan serangan panah musuh. Meskipun demikian, pelindung ini memiliki satu kelemahan besar. Pelindung kertas ini tidak tahan air. Jika terkena air, pelindung ini akan kehilangan fungsinya, jadi ini hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Jelas Lin Hai lebih lanjut, jadi, pelindung ini tidak cocok untuk kondisi hujan atau medan basah karena terbuat dari kertas, kata Lin Tiangui sambil mengangguk. Meskipun memiliki kekurangan, pelindung ini tetap bisa sangat berguna dalam situasi tertentu, terutama ketika para prajurit harus melakukan perjalanan jauh dalam cuaca yang baik. Dengan berat yang bisa berkurang setengah, kuda mereka akan bisa bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Lin Tiangui dan Yu Huasi semakin tertarik pada pelindung V kertas ini dan berencana meminta Lin Hai untuk memproduksi beberapa unit untuk diuji coba. Jika hasil uji coba menunjukkan efektivitasnya, maka akan segera dilakukan produksi massal. Namun, Lin Hai tidak berhenti di situ. Dalam benaknya, ia memiliki ide yang lebih besar. Ia berencana untuk membuat pelindung yang lebih kuat dengan menggunakan kapas yang dipadatkan. Dengan cara ini, pelindung tersebut tidak hanya akan lebih hangat tetapi juga lebih kuat daripada pelindung kertas. Selain itu, pelindung kapas ini akan memberikan perlindungan lebih baik terhadap senjata tumpul, yang sering digunakan oleh para prajurit musuh seperti suku Turkestan. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa kapas belum dibudidayakan secara luas di dinasti Daxia. Lin Hai telah meminta para pedagang dari barat untuk membawa benih kapas, dan saat ini benih tersebut sedang dibudidayakan dengan harapan bisa ditanam dalam skala besar dalam beberapa tahun mendatang.
Ketika kapas sudah tersedia dalam jumlah besar, maka pelindung berbahan kapas ini bisa diproduksi. Namun, untuk saat ini, yang paling penting adalah memastikan keamanan Ibu Suri Gong Yuanwu dan Kaisar selama upacara berlangsung. Setelah rencana keamanan sudah disepakati, pasukan segera dikirim ke kuil untuk menjaga altar dan area sekitar. Setelah upacara selesai, Ibu Suri Gong Yuanwu juga akan berdoa di kuil, memohon perlindungan dan keberuntungan untuk dinasti Daxia di masa mendatang. Lin Hai menyadari bahwa meskipun semua persiapan sudah dilakukan dengan hati-hati, namun suasana di ibu kota mulai terasa semakin tegang. Dia merasa ada beban berat di dadanya yang membuatnya terasa sulit untuk bernapas. Akhirnya, pelindung khusus yang dirancang untuk Yu Huasi sudah selesai dibuat. Ketika Yu Huasi memakainya dan mencoba beberapa gerakan bela diri, dia berkata dengan penuh kekaguman, pelindung ini memang sangat ringan. Dibandingkan dengan baju zirah besi, setidaknya pelindung ini lebih ringan setengahnya. Ini benar-benar luar biasa. Kemudian Lin Hai meminta seseorang untuk menggantungkan pelindung itu di rak dan berkata kepada Yu Huasi sambil tersenyum, cobalah tusuk pelindung ini, lihat apakah kamu bisa menembusnya. Bab 349. Pembunuh berahi. Yu Huasi mengangguk. Ia mengangkat pedang panjangnya dan menusukkannya dengan keras ke arah depan, hanya terdengar suara ding yang nyaring, meskipun ujung pedang itu masuk sedikit, namun setelah mengenai lempengan besi di dalamnya, pedang itu tidak bisa menembus lebih jauh lagi. Yu Huasi terlihat sangat terkejut. Ini benar-benar bagus, meskipun masih belum bisa menyaingi baju zirah militer, tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Karena Yu Huasi menggunakan pedang panjang, kekuatannya memang sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pisau. Baju zirah ini mungkin bisa menahan tusukan pedang, tetapi belum tentu bisa menahan serangan pisau dengan kekuatan penuh. Namun, ini sudah lebih dari cukup. Bahkan jika bertemu dengan seorang pembunuh, mereka pasti menggunakan senjata yang ringan. Sangat sulit untuk menembus baju zirah dengan satu serangan saja. Ini benar-benar bagus. Dengan baju zirah seperti ini, Ibu Suri dan Kaisar akan memiliki perlindungan tambahan, kata Yu Huasi. Semua orang kita akan mengenakan baju zirah ini, secara tampilan tidak akan terlihat apa-apa, keamanan Ibu Suri dan Kaisar berada di tanganmu sepenuhnya, jika benar-benar terjadi keadaan berbahaya, bisa menyelamatkan nyawaku saja sudah cukup baik, kata Lin Hai sambil tersenyum getir, jangan khawatir, kami sudah melakukan semua persiapan. Tidak mungkin ada pembunuh yang bisa menyelinap masuk, bahkan jika ada yang berhasil menerobos, aku akan mengatasinya dengan mudah. Yu Huasi terlihat sangat percaya diri. Hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya hari yang dinantikan sudah tiba. Seluruh rakyat ibu kota berdiri di sepanjang jalan, menunggu untuk melihat wajah Ibu Suri dan Kaisar. Yu Huasi dan Lin Hai menunggang kuda di samping, dan iring-iringan Ibu Suri perlahan meninggalkan kota, menuju ke kuil. Melihat begitu banyak penjaga di sepanjang jalan, bahkan Gong Yanwu pun merasa ini terlalu berlebihan. Dia tidak bisa menahan diri dan berkata kepada Lin Hai, meskipun aku menyuruhmu untuk mengadakan acara yang meriah, tapi penjagaan seperti ini terlalu berlebihan. Apakah kamu membawa seluruh prajurit utara ke sini? Lin Hai tersenyum dan berkata, keamanan Ibu Suri dan Kaisar lebih penting dari segalanya. Tidak ada yang berlebihan. Lagi pula, ketika kita sudah mengalahkan semua negara musuh, kita harus siap dengan penjagaan seperti ini ketika berkeliling. Anggap saja ini sebagai latihan. Gong Yanwu mengangguk pelan, hatinya terasa hangat. Perhatian Lin Hai yang begitu besar membuat Gong Yanwu merasa sangat tenang. Namun setelah Lin Hai selesai berbicara, senyumnya perlahan menghilang. Entah mengapa, dia merasa cemas. Apakah sesuatu yang buruk benar-benar akan terjadi hari ini? Lin Hai sudah memikirkan semuanya dari awal hingga akhir. Semua tempat sudah dijaga oleh orang-orangnya, seharusnya tidak ada kesalahan. Bahkan jika para pembunuh memiliki sayap, mereka tetap tidak akan bisa masuk. Namun perasaan cemas itu semakin kuat. Sepanjang perjalanan, mereka tiba di kuil dengan selamat. Lin Hai berkesempatan untuk menemui Wang Dayong. Bawa orangmu untuk memeriksa seluruh kuil. Lihat apakah ada orang yang mencurigakan. Aku merasa tidak tenang. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan. Wang Dayong mendengar perintah ini dan menjadi sangat waspada. Aku akan segera memimpin orangku untuk melakukan pemeriksaan. Tidak akan ada satu sudut pun yang terlewatkan. Lin Hai mengangguk. Baik, segera lakukan dengan sebaik-baiknya. Lin Hai tetap berada di sisi Ibu Suri, sambil memegang busur otomatis yang tersembunyi di dalam lengan bajunya. Jika terjadi sesuatu, dia bisa menggunakan busur otomatis itu. Meskipun busur otomatis ini kecil, namun dalam jarak dekat,
Kekuatannya sangat besar, satu kali tembakan bisa melepaskan 3 anak panah. Bahkan jika lawan memiliki keterampilan bela diri yang hebat, tetap akan sangat sulit untuk menghindarinya. Gong Yanwu sedang melakukan ritual sembahyang di altar, sebuah upacara yang sangat rumit. Ia juga harus membaca naskah sembahyang yang panjang. Awalnya, Lin Hai mengawasi sekeliling dengan waspada, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai mengantuk. Tidak disangka, upacara sembahyang ini sangat panjang. Setelah naskah selesai dibacakan, semua pejabat melakukan penghormatan 3 kali 9 kali. Akhirnya upacara sudah hampir selesai. Ibu Suri menyerahkan kaisar kepada pelayan perempuan dan Kasim, kemudian masuk ke dalam aula besar untuk bersembahyang. Di tempat ini, para penjaga tidak diizinkan untuk berada di dalam. Mereka hanya bisa berjaga di luar. Yang menjaga hanya Lin Hai dan Yu Huasi. Namun Lin Hai dan Yu Huasi tidak bisa berdiri terlalu dekat juga. Mereka hanya bisa berjaga di pintu aula besar. Pintu itu ditutup. Gong Yanwu hendak memanjatkan doa dengan sepenuh hati kepada Buddha. Tiba-tiba, kelopak mata Lin Hai berkedut terus. Perasaan emasnya semakin kuat. Dia mengamati sekeliling. Tempat ini sudah diperiksa berkali-kali, bahkan sesaat sebelum Ibu Suri masuk, para penjaga juga berjaga di sini. Secara logika, tidak mungkin ada pembunuh yang bisa bersembunyi di sini. Namun indera keenam Lin Hai semakin merasakan ada bahaya yang mendekat. Saudara Yu, apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Tanya Lin Hai. Yu Huasi menjawab dengan percaya diri. Tenang saja, semuanya tampak normal. Lagi pula, kita sudah memeriksa aula besar ini beberapa kali. Tidak mungkin ada orang yang bisa bersembunyi di sini. Lin Hai mengangguk pelan. Dia merasa bosan dan melihat ke atas. Tiba-tiba, tatapan matanya bertemu dengan sepasang mata. Bulu kuduknya langsung berdiri. Meskipun mereka sudah memeriksa aula besar itu berulang kali, tetapi mereka melewatkan atap aula besar. Aula ini sangat besar, disangga oleh tiang-tiang kayu besar. Balok-balok kayu di atasnya sangat lebar. Ternyata mereka lupa memeriksa balok. Balok itu, ada seseorang yang bersembunyi di atasnya. Hati-hati, ada pembunuh. Teriak Lin Hai sambil berlari ke depan. Pembunuh itu sangat cepat. Setelah ketahuan, ia dengan cepat melemparkan sebuah pisau ke arah Gong Yanwu. Saat itu, Lin Hai merasa seolah-olah udara di sekitar membeku. Jantungnya berdebar dengan kencang. Dari dalam tubuhnya muncul kekuatan besar. Kecepatannya berlarinya menjadi jauh lebih cepat dari biasanya. Gong Yanwu belum sempat bereaksi, dan Lin Hai sudah menubruknya ke tanah. Pisau itu menancap di punggung Lin Hai. Terdengar suara benturan logam. Lemparan pembunuh itu ternyata sangat kuat, hingga mampu menembus lapisan luar baju zirah dan mengenai lapisan besi di dalamnya. Yu Huasi juga bereaksi cepat. Dia berteriak keras dan mencabut pedangnya. Dengan cepat dia menusuk ke depan, menangkis semua pisau terbang berikutnya dengan suara dentingan yang nyaring. Para pembunuh melompat turun dari atap. Ternyata jumlahnya mencapai 100 hingga 200 orang. Sebagian dari mereka mengepung Gong Yanwu, sementara yang lain menghadapi para penjaga yang masuk. Lin Hai memeluk Gong Yanwu erat-erat. Dia mengeluarkan busur otomatis dan menembakkannya ke arah pembunuh terdekat. Pembunuh itu tidak sempat bereaksi dan langsung terkena panah. Kekuatan panah itu membuatnya terjatuh ke belakang. Lin Hai mengeluarkan sebuah benda berbentuk bola dan membantingnya ke tanah. Dalam sekejap, asap tebal mengepul, mengaburkan pandangan di sekitarnya, dan asap ini sangat menyengat. Siapapun yang menghirupnya langsung terbatuk dengan keras. Lin Hai dengan cepat mengeluarkan granat kecil, menyalakan sumbunya, dan melemparkannya ke depan. Ledakan keras terdengar beberapa kali. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh oleh granat itu. Lin Hai kemudian mengeluarkan busur otomatis lagi, menarik Gong Yanwu, dan berlari ke depan. Mereka harus memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Yu Huasi tidak akan mampu melawan begitu banyak pembunuh sendirian. Bersambung. Bellingham. Hosselu. He's felt that, hasn't he? Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. He's in a good position here. Great chance!